eee, kita pernah anak-anak, aku pernah anak-anak kan, contoh disuruh oleh orang tuaku mengambil sesuatu, terus kita lama ngambilnya, terus orang tua kita marah, ya kan, dan kemudian bilang misalnya, itu aja nggak bisa kau ambil, kemana matamu itu?" Iya kan? Iya. Atau, "Meong," katanya, meong mungkin nggak sering ya, karena menurutku lebih lebih menjadi tugas orang tua untuk membuat anaknya bahagia, ketimbang Anaknya anak yang membuat orang bahagia. tua bahagia gitu. Tugas dia adalah membuat anaknya bahagia, tugas dia. Jadi kalau kalau prinsip orang tua yang membebani anaknya sedemikian rupa supaya orang tuanya bahagia, kupikir ini harus kita tinjau gitu. Itu beban beban yang luar biasa buat anak-anaknya gitu menjalani kehidupannya. Nah, tapi ada hal-hal memang yang tidak bisa dinego di tengah-tengah keluarga. Dalam dalam hal ini contohnya ya, nilai-nilai etika Kristen tidak bisa dinegosiasi. Nah, kalau itu aku tegas, kalau itu bahkan aku berani agak agak marah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih masih setia untuk menyaksikan podcast HKBP. Kali ini kita masih ada di podcast segmen yang pertama, yaitu segmen Sherlock, episode yang ke-19. Di episode kali ini Bapak Ibu sudah ada di sebelah saya seorang narasumber yang sangat-sangat terlihat muda, tapi jangan tertipu dari parasnya. Karena entah kenapa memang beberapa narasumber yang ada di sebelah saya ini seringkali sedikit kelihatan menipu dari wajahnya ya, karena kelihatannya muda sekali. Namun saat ini sudah ada seorang pendeta yang sangat inspiratif, saat ini menjabat sebagai Ketua Balitbang di kantor pusat HKBP, dan saat ini juga sedang aktif untuk berbicara tentang parenting atau tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Dan bahkan narasumber kita ini memberi perhatian khusus dengan membuat akun podcast yang diberi nama Tepi Sungai. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkannya sesekali mungkin atau setiap hari untuk belajar tentang parenting dari aplikasi Spotify. Langsung saja kita sambut, di sebelah kiri saya sudah ada Pendeta John Kristo Oh, Naibaho. Selamat datang halo Bang. halo Cynthia, terima Bang, kasih. dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang Abang, ada nggak yang mau Abang tambahkan tentang data diri Abang nih? Eee, ada ya mungkin ya, saya pendeta, yang tidak muda lagi sebenarnya ya Cynthia ya. Harus diklarifikasi ya Bang. Eee, sudah 44 tahun, sudah 17 tahun kependetaan, sudah beristri juga ya, Oke, catatan ya Bang. dan punya anak. Makanya, belakangan jadi tertarik ngomong atau meneliti atau, belajar tentang parenting gitu kira-kira. Itu Ini kupikir. thank you banget Bang pertama-tama sudah mau join sama kita di kesibukan Abang, bahkan tadi Abang harus lari dari satu pertemuan untuk bisa hadir bersama kami di studio Iya yang dong iya sederhana dong, ini. demi podcast HKBP dong. Luar biasa nih Bang. Bang, pertama-tama pertanyaan mendasar tentu, dari banyaknya hal yang sebenarnya bisa menjadi concern dari seorang pendeta, banyak hal yang sebenarnya harus diperhatikan, harus dibicarakan secara khusus, tapi kenapa Abang pilih tentang parenting nih Bang? Oke, eee, pertama-tama, karena aku punya anak itu agak lama ya, 6 tahun baru punya si Kire dan Bumi, si kembar itu gitu. Namanya Kire dan Bumi, laki-laki dan perempuan. Nah, selama masa penantian itu, eee, dalam diri sendiri tuh berjanji kalau punya anak, ingin jadi, the best father in the world gitu. Wis, Jadi, kalau Tuhan kasih kesempatan punya anak, aku akan jadi, bapak terbaik yang bisa mereka miliki di dunia ini, kupikir gitu. Itu pertama-tamanya. Dan setelah diberikan, ya memang aku berusaha untuk menepati janjiku itu gitu, berusaha sekuat mungkin untuk menjadi seorang bapak yang baik buat mereka. Itu yang pertama kenapa, belakangan jadi suka belajar tentang parenting. Yang kedua, orang tua manapun di dunia ini kalau ditanya pasti ingin anak-anaknya lebih bahagia dari dia kan. benar. Bapakku pasti ingin aku lebih bahagia daripada dia. Aku pasti ingin anakku lebih bahagia daripada aku. Dengan konsep berpikir begitu, kupikir dunia akan semakin bahagia. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya pertama-tama menurutku sebagai orang tua adalah memang menggaransi bahwa anak-anakku bahagia di rumah melalui tangan pertama yaitu orang tuanya gitu. Karena kan
kemudian dia baru ke sekolah, baru ke gereja atau kemana. Sentuhan pertama tentang cinta, tentang kasih sayang kan dari orang tuanya. Jadi aku harus menjamin bahwa rumah kami, rumah yang sangat bahagia, orang tuanya penuh dengan cinta, supaya anak-anak ini memang bahagia tumbuhnya dan jadi dewasanya. Dengan demikian mereka pun akan melanjutkan itu ke anak-anak mereka, itu harapan saya gitu. Nah itu yang belakangan membuat aku, kayaknya aku harus mengembangkan, tadinya untukku pribadi ya, ini disclaimer juga dulu ya, Iya, bahwa aku bukan ahli parenting, bukan ahli pola asuh anak, tapi, eee, berangkat dari pengalamanku, kerinduanku untuk menjadi seorang bapak yang baik, yang membahagiakan buat anak-anak. Itu juga yang membuat aku, bikin podcast Tepi Sungai, yang isinya salah satunya membahas tentang parenting, begitu Cynthia kira-kira. Ini jujur ya Bang, menurut saya menarik menarik banget karena terus terang, tidak banyak pendeta yang menaruh perhatian, secara khusus tentang parenting ini. Gitu ya? Iya iya saya bisa bilang gitu Bang, karena ya kita tahu lah kondisinya seperti apa Mungkin sibuk bahkan ya, pendeta-pendeta benar sibuk, Bang, dan heeh, banyak sekali hal yang harus diurusin. betul betul. Nah, ini satu hal nih Bang, yang ingin jadi, pertanyaan mendasar juga. Menurut Abang sendiri, apa hal-hal paling basic untuk, membenahi diri dalam pola asuh, mengatur anak, membesarkan anak gitu? Oke, ini berdasarkan ini ya, kajianku ya, Iya, mungkin ahli-ahli parenting yang sebenarnya itu punya hal-hal lain, tapi berdasarkan kajianku sendiri, pembacaanku sendiri sebagai seorang bapak yang kebetulan pendeta, seperti yang Cynthia tadi, highlight gitu ya, soal kependetaan gitu. Ada beberapa hal menurutku yang sangat basic, ketika bicara soal, parenting, dalam hal ini konteks Kristen misalnya. Yang pertama tentu kalau menurutku ya cinta ya, kasih sayang ya. Ini fondasi dasar dari semua hubungan kan. Apapun itu gitu, hubungan apapun ketika mengerjakan apapun, apalagilah di rumah benar. dan kepada anak-anak. Tidak ada fondasi lain, eee, yang lebih mendasar selain cinta. Allah pun kepada kita kan itu fondasi hubungannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan, Benar. makanya Dia mengaruniakan anaknya itu gitu. Jadi tidak ada fondasi yang lebih mendasar daripada itu. Nah, eee, sebagai bapak, sebagai orang tua, saya harus seperti yang kubilang di awal tadi, harus menggaransi, menjamin bahwa rumahku dipenuhi dengan cinta. Jadi fondasi awalku adalah dalam parenting, ya karena aku cinta anak-anak ini gitu, karena aku sangat sayang pada mereka. Itu yang menjadi fondasi dasar. Nah, kalau yang kedua, hal-hal basic tanggung jawab lah kupikir ya. Eee, aku selalu berprinsip bahwa anak-anak tidak meminta untuk dilahirkan kan. Kan Benar. orang tua selalu sadar itu. Anak-anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Orang tualah yang berusaha supaya punya Memiliki anak. anak. Bayangkan kami 6 tahun ke semua dokter yang bisa kami datangi gitu. Ke dokter yang bagus untuk, eee, kandungan dan lain sebagainya, periksa ke sana, periksa ke sini. Berbagai cara kita lakukan untuk punya anak gitu. Anaknya nggak tahu kan, nggak minta untuk dilahirkan, orang tuanya yang berusaha untuk punya anak. Oleh sebab itu tanggung jawablah ketika, Tuhan sudah berikan anak kepada kita. Tidak ada hal basic lain kurasa yang selain cinta tadi yang lebih mendasar, selain tanggung jawab. Sedangkan memelihara tumbuhan, memelihara hewan, kita harus tanggung jawab kan. Benar. Ngasih air, menyiram bunga, ngasih makan hewan kita, peliharaan kita, apalagi Ke anak. anak. Ya aku pikir, ya harus tanggung jawablah, dalam mengasuh anak. Itu yang kedua. Yang ketiga menurutku, kalau dalam prinsipku di rumah egaliter, kesetaraan antara bapak dan ibu dalam mengurus anak. Ini sangat prinsipil di rumah kami, di rumah tanggaku, bahwa mengurus anak bukan hanya tugas ibu, tapi juga tugas bapaknya. Ini harus ku-highlight ya. Sebagai seorang pendeta, saya mau bilang juga ke bapak-bapak lain di luar sana, bahwa tugas mengasuh anak, tugas-tugas domestik itu, ya tugas bapak juga gitu. Ini udah aku singgung juga di podcast-ku kan, bahwa selama ini mungkin pemahamannya kenapa bapak jarang memberikan perhatian kepada, hal-hal domestik, mengurus anak di rumah misalnya, karena dia merasa dia yang pergi kerja kan.
ya itu urusan istri. Kalau sekarang nggak lagi kupikir, kenapa? Karena istri juga kerja. benar. Jangan-jangan malah penghasilan istri lebih tinggi dari 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 penghasilan si bapaknya. Jadi konsep lama itu udah nggak relevan lagi kupikir. Oleh sebab itu tugas-tugas domestik pun harus diambil tanggung jawabnya secara bersama. Bahwa memandikan anak itu tugas bapak juga loh. Menyuap anak misalnya tugas bapak juga, menggantikan diapersnya itu tugas bapak juga gitu, nggak hanya tugas Eee, Ibu. ibu itu, yang ketiga, yang keempat teladan. Teladan ini soal, eee, bagaimana mengajarkan sesuatu kepada anak melalui tindakan. Itu jauh lebih powerful menurutku ketimbang 1000 kali ngomong. Contoh aku kalau malam, mengajarkan Kire dan Bumi sikat gigi itu adalah dengan mengajak mereka ke kamar mandi dan aku sikat gigi gitu. Benar. Jadi mereka Harus ada contoh iya ya. betul, mereka melihat ya ini contohnya gitu, nggak hanya disuruh, contohnya aku entah di mana, mereka di mana, "Kira Bumi sikat gigi?" Nggak hanya gitu, tapi kadang-kadang aku temenin ke kamar mandi, aku sikat juga gigiku, sambil ngomong di situ, "Kenapa Nak?" "Supaya giginya bagus, giginya sehat, tahan lama, nggak cepet, rusak." Gitu-gitu. Jadi kupikir kalau dalam dalam konsepku sendiri 4 hal itu yang sangat mendasar menurutku. Oke Bang, ini karena Abang ketua Balitbang ya Bang, pasti Abang sudah melakukan penelitian berdasarkan Abang nih secara pribadi. Pengamatan Abang sendiri, tentang pola asuh yang sebenarnya salah, tapi banyak sekali dilakukan oleh Mmm, orang-orang. Apa nih Bang menurut Abang salah satunya? Atau salah banyak pun boleh salah Bang? nggak hanya salah satu ya, tapi mu mungkin ada beberapa hal sih yang menurutku, eee, yang secara tradisi mungkin sering dilakukan oleh orang tua kita, orang tua kami misalnya dari yang zaman dulu-dulu itu, tapi, sampai sekarang masih ada juga yang melakukannya gitu, melanggengkannya gitu, yang menurutku, mestinya sudah tidak pada zamannya lagi untuk kita lakukan. Misalnya kasar, ya kan? Kasar kepada anak-anaknya. Itu sudah sangat ketinggalan zaman menurutku. Okelah pada masa itu gitu, pada entah berapa puluh tahun yang lalu itu masih dilakukan. Kalau sekarang kupikir kasar, terus melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu kan kayaknya dulu biasa katanya kan. Benar. Ya kalau ke anak itu biasanya tuh dipukul, segala macam. Kupikir sudah tidak pada zamannya lagi untuk meneruskan hal-hal yang seperti itu gitu. Eee, kita pernah anak-anak, aku pernah anak-anak kan, contoh disuruh oleh orang tuaku mengambil sesuatu, terus kita lama ngambilnya, terus orang tua kita marah, ya kan, dan kemudian bilang misalnya, "Ah, itu aja nggak bisa kau ambil, kemana nih matamu itu?" Iya kan, Iya. atau "Meong," katanya, meong mungkin nggak sering gitu ya, Iya nggak Bang. kasar-kasar amat, bukan bukan kayak makian yang tapi tempatkanlah dirimu pada waktu usia anak-anak itu, waktu mendengar orang tua bilang, "Itu pun nggak bisa kau ambil, meong." Itu nyesek loh gitu. Iya. Kalau aku karena mungkin agak sensitif juga, waktu itu aku, "Ini kenapa ya bapakku sampai ngomong kayak gitu sama aku? Apa dia nggak sayang sama aku?" Kan sampai sampai gitu pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Yang mungkin menurut orang tuanya itu biasa aja. Nah itu menurutku, beberapa hal. Baru tidak komunikatif. Iya. Nah ini penting ya menurutku ya. Orang tua kita, orang tuaku lah dulu, nggak komunikatif, iya kan? Kita ngomong memang ngomong hal-hal yang seperlunya aja gitu. Tidak pernah diajak ngomong deep talk, contohnya secara mendalam membahas sesuatu gitu, gimana, eee, bagaimana hari-harimu di sekolah dan lain sebagainya. Padahal menurutku, fondasi yang sangat penting dalam hubungan kan Komunikasi. komunikasi, apapun itu kan gitu ya. Yang menjadi dasarnya, bagaimana kita bisa berkomunikasi. Baru mungkin ya itu, turunannya adalah otoriter dan tidak dialogis jadinya. Orang tuanya memang nggak terbiasa duduk bersama dengan anak, mendengarkan anak, jadinya otoriter, nggak dialogis, tidak ada ruang untuk berdialog. Orang tua merasa inilah yang paling benar gitu.
Nah, anak-anak tidak punya ruang, tidak punya tempat untuk Berekspresi ya Bang, ya. berekspresi, Mengeluarkan. menyampaikan, "Pak, menurutku ini loh yang benar." Nah, ini kupikir beberapa hal yang menurutku ya pada zamannya itu oke lah ya. Tapi kalau sekarang di generasi kita ketika kita jadi orang tua, saya mau berusaha ke anak-anak saya memberikan ruang untuk dialog. Makanya ini Kire dan Bumi masih kelas 1 baru naik kelas 2. Tapi ada momen-momen di mana kami duduk bersama terus bilang ke Bumi contohnya dia sedih atau nangis atau apa entah, berantem sama kakaknya atau gimana. Kuajak duduk dan dia yang kuminta ngomong, Ada apa Bang? Ada apa? Coba ngomong sama papa, ngomong." Gitu. Jadi ada dialog, ada ruang dialognya gitu kupikir. Menarik banget ya Bang, aku, agak terkesima ya karena, sejujurnya banyak hal sekali yang saat ini emang sedang jadi concern oleh banyak orang ya Bang, apalagi mungkin banyak orang tua muda yang ada di dalam masa kebimbangan harus Mmm, mengambil pola asuhnya seperti apa. mhm, Nah ini, ada juga Bang yang menjadi, apa ya, saat ini menjadi pergumulan besar karena mungkin di zamanku ketika itu, apalagi di zaman Abang mungkin belum ada ya, kayak oh gadget. Kita iya dong. untuk, agak sedikit capek kita bisa kasih Oke gadget ke oke, anak, betul ada betul screen time-nya segala macam. Nah, betul. tapi Bang, ada juga orang tua yang menganggap kalau, "Aduh udahlah daripada rewel nih," misalkan lagi ke mall gitu, dikasih gadget atau lagi ada arisan gitu kan Bang, Betul arisan betul, keluarga, daripada ngerecokin iya, dikasih gadget. Sementara bisa jadi itu over dari 2 jam, 3 jam betul gitu. betul. Nah, ini menurut Abang sendiri gimana nih? Pandangan Abang Oke terkait dengan oke, screen time? aku aku tidak mau berbohong ya, dan tidak mau munafik gitu, kita harus jujur, orang tua manapun kurasa di zaman ini pasti pernah melakukan itu, eee, untuk membuat anaknya tenang misalnya, ini apalagi kalau di kota ya, di mall-mall itu, Iya, bener. jamak sekali pemandangan yang biasa, supaya bisa tenang makan orang tuanya. Anak-anaknya juga bisa tenang, jadi si anak dikasih gadget misalnya. Saya tidak mau membohongi orang, membohongi diri sendiri bahwa saya tidak pernah melakukan itu, enggak lah, enggak. Saya pernah melakukan itu, pada kesempatan-kesempatan tertentu saya, melakukan itu. Nah, tapi, eee, kupikir yang paling penting adalah soal keseimbangan dalam hal ini. Eee, Cynthia belum punya anak ya? Belum Belum ya? Bang. Pasti sulit membayangkannya. Ketika anak-anak tenang dengan gadgetnya itu sebuah momen di mana orang tua bisa bernafas Bernafas. dengan sangat lega gitu. Itu mewah sekali buat kita. Apalagi kami kan dulu, ini kan, kembar kan, si Kiri sama Iya, si Bumi ya. Jadi ketika dua-duanya agak tenang, kita bisa menikmati makanan kita atau kopi kita itu mahal sekali, mewah sekali. Nah, tapi di rumah kami punya aturan yang jelas yang kami sepakati bersama, soal gadget, soal screen time. Contoh, eee, Kire dan Bumi hanya bisa main gadget, main game itu weekend, Sabtu dan Minggu. Itu pun per 20 menit. Jadi setiap 20 menit berhenti, baru ambil permainan lain, main atau nonton TV atau apalah itu, selama sejam, 2 jam, baru main 20 menit, berhenti, main lagi yang lain gitu. Jadi kami mengatur, waktunya, keseimbangannya. Nah, kalau dulu kan ada meme-meme itu ya, ada gambar-gambar lucu. iya. Dulu orang tua tuh susah narik anaknya dari luar supaya masuk ke rumah kan ya. Benar benar Iya Bang. kan, ada gambar gitu Sekarang ya. justru terbalik ya Sekarang Bang, terbalik, orang tua tuh ada gambarnya tuh narik narik anaknya dari rumah supaya supaya main di keluar luar. gitu. Nah, ini kupikir soal keseimbangan, bahwa oke main game kadang-kadang nggak bisa dilarang karena memang udah zamannya kupikir. Benar. Kalau kita mau jujur banyak orang anak-anak kaya sekarang ini kan, dari main game kan. Iya, Ada betul. beberapa akun Jadi profesi ya jadi Bang ya, profesi main gamers ya. game gitu. Ada e-sport lagi Iya sekarang kan. iya. Jadi orang bisa punya penghasilan besar dari main game, bayangin tuh. Zaman kita mana kepikiran, Iya iya. ya kan. Jangan-jangan anak-anak ini bisa juga ke sana. Makanya aku pikir aku tidak mau meng-cut-nya 100%, nggak boleh, nggak, aku nggak gitu. Boleh silakan main tapi waktunya yang diatur dan disepakati bersama dengan anak-anak ini. Itu kalau di rumah kami. Oke kita sepakati ya Kak, Abang, Kire, Bumi 20 menit. Habis itu berhenti. Nah, karena konsisten mereka menghargai, karena Mmm, konsisten gitu, konsisten 20 menit. Nah, kalau apa, sedang merayakan sesuatu, ada yang kami rayakan misal nilainya 100. iya. Nah, ada bonus waktu kadang-kadang aku kasih, yang tadinya Oh, 20 ada bisa 25 reward-nya. menit.
atau 30 menit, ada tambahan, jadi bisa dinego. Yang pasti disepakati secara bersama. Itu kupikir, Sin. Dan orang tua pasti di situ juga nggak boleh ini ya Bang, nggak boleh ya agak-agak licik gitu, karena sudah disepakati jadi anak pun bisa sama-sama Betul, menghargai gitu betul, ya Bang. setuju, setuju. Nah, ini tadi agak berkaitan nih Bang dengan pertanyaan yang sebelumnya dan perkataan yang sudah Abang sampaikan bahwa tentu kita bicara dalam konteks orang Batak. Orang Iya. Batak ini kan sering sekali Bang bilang kayak, "Najolo au," Oke, oke. dulu orang tua aku pun sering kayak gitu Bang, kayak bilang betapa kerasnya pola asuh yang mereka dapatkan ketika mereka masih kecil, namun itu seolah-olah dipakai kembali untuk, kita anak-anaknya yang masa sekarang. Iya, 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 iya. Sehingga pola asuh yang keras itu dibawa menjadi pola asuh yang sama kepada anak-anak sekarang. Betul, betul. Padahal secara psikologi, konteks sosial dan Udah segala berbeda macamnya ya, udah beda udah gitu, Bang. beda Nah ya. ini menurut Abang sendiri gimana sih Bang pandangan Abang? Oke, inilah kita nih, apa ya, sudah terstigma ya, Batak nih sebagai keras ya. Iya, Meskipun tidak semua juga ya, banyak juga, mostly lah Batak-Batak ya. yang iya, mostly ya oke ya, secara umum. Walaupun, ada Batak-Batak yang lemah lembut, itu ada gitu. Nah, kupikir definisi kerasnya yang mesti, kita tinjau ya. Kalau kerasnya berarti orang tua bisa lakukan apapun kepada anaknya, saya nggak setuju gitu. Itu yang perlu kita tinjau. Kalau arti keras adalah orang tua bisa sesukanya, tidak mempan dikritik, tidak terima gitu, tidak ada ruang dialog, kemudian bahkan menjurus pada kekerasan, entah fisik atau verbal, ini, eee, aku tidak setuju dan kita harus tinggalkan, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya gitu. Kalau itu yang disebut dengan keras. Nah, tapi kalau definisi kerasnya adalah disiplin, aku setuju, positif menurutku. Aku mendapat soal disiplin bangun pagi ya dari pengajaran orang tuaku, dari bapakku, dari mamaku. Mereka dulu begini, prinsipnya, kenapa kami harus bangun pagi dan kemudian membereskan, tempat tidur. Karena mamaku paling sering bilang begini, "Nanti kau merantau, tinggal di rumah orang, atau entah di mana pun, kau udah biasa untuk mengerjakan tanggung jawab ini," gitu. Jadi bukan ini adalah bagian dari pelajaran, dia bilang gitu kan, mereka menyampaikannya. Selalu bilang gitu, "Nanti kau merantau Amang, tinggal di rumah orang, kau nggak malu-maluin. Kenapa? Kau udah biasa bangun pagi dan membereskan, Tempat tidur. tempat tidurmu." Minimal begitu mereka hal-hal yang mendasar begitu. Jadi kalau itu yang disebut dengan keras, disiplin, yang memang kalau kami nggak bereskan kamar kami mereka marah-marah, itu positif menurutku, ya, positif. Tapi kalau yang pertama tadi, keras itu adalah tidak ada ruang dialog, otoriter, bahkan melakukan kekerasan, bahkan sampai sekarang kan, masih ada orang tua yang gampang sekali memukul anak-anaknya. Kupikir ini udah nggak zamannya lagi dan itu salah, itu dosa, itu harus dilawan. Generasi kita, generasi kami, aku bilang ya yang sudah punya anak, harus memastikan ini tidak boleh dilanggengkan. Polanya sudah harus berubah seperti yang Cynthia bilang, zaman kalian kan udah berubah, aku ke Cynthia aja udah berubah, Bener apalagi aku Bang. ke anakku. Udah beda banget, dunianya gitu, udah beda banget, lingkungannya, zamannya. Jadi kalau aku mau memaksakan bahwa yang kuterima itulah yang benar dan aku paksakan ke mereka, belum tentu masuk, belum tentu relevan. Apa-apa yang kuterima dulu dari bapakku misalnya, itu yang kupakai juga, belum tentu, relevan buat mereka. Jadi kupikir mesti melihat definisinya, yang disebut dengan orang Batak keras itu seperti apa, gitu, Cynthia. Oke Bang, ini, kebetulan sekali kemarin kita sama-sama nonton tentang film Ngeri-Ngeri Oh, Sedap ya kan Bang. iya, iya, betul, betul. Ini sangat menarik publik karena, berkaitan dengan hal yang muncul dari keresahan seorang produsernya yang kebetulan juga orang Batak, Hmm, yang, punya isu terkait dengan fatherhood, iya, iya. tentang hubungan dia dengan ayahnya. Dan sebenarnya bisa kita katakan ini sangat relate banget nih Bang, dalam kehidupan orang-orang Batak ya. Nggak bisa dipungkiri lah, entah Heeh, heeh. kenapa selalu tergambarkan bapak itu Heeh, heeh. keras, tidak Mhm. berkomunikasi dengan anak, yang berkomunikasi itu hanya Ibu, ibu. betul, betul, Nah, betul. seperti itu, Bang. Nah, ini sering banget dan tidak bisa kita hindarkan tentu. Tapi menurut Abang sendiri, sebagai seorang bapak, tadi di awal Abang udah bilang Abang punya cita-cita untuk menjadi the best father. Gimana nih, Bang, terkait dengan hal ini? Apa yang udah kita tonton dan apa yang sayangnya ini juga gimana ya, aku bisa bilang ini positif atau negatif, tapi
film ini pun jadi booming karena banyak orang ngerasa relate. Relate ya. Artinya Agak ada ironi ya. Iya, artinya ada sesuatu gitu. Betul, Gimana betul. nih Bang menurut Abang? Betul, setuju aku. Agak oke, bahwa film itu laku ya, booming banget gitu. Bahkan Cinepolis Siantar katanya sampai harus memutar jam tayang mulai jam 8 pagi, Benar Bang, bayangin kayak itu ya. orang nonton sebelum mandi Betul. kayaknya. Orang olahraga, sarapan di lontong di pinggir jalan habis itu Iya. nonton gitu. Saking tingginya animo atau minat masyarakat untuk menonton film itu gitu. Ada fenomena yang menarik menurutku, opung-opung jadi turun Benar Bang. gunung gitu untuk nonton. Kita ngelihat kemarin ada opung-opung yang turun dari mobil tuh sudah pakai tongkat ya, saking udah tuanya mungkin, tapi pengen nonton gitu. Nah di sisi lain kan seperti yang Cynthia bilang, agak ironi juga bahwa ternyata orang sangat relate banget, nggak hanya orang Batak kan katanya kan? Betul Bang. Secara umum begitu gitu, dan ada risetnya kan bahwa, aku nggak tahu ya di mana membacanya ya, ya sebagian besar anak laki-laki itu bermasalah dengan bapaknya ya. Nah, kalau untuk kita orang Batak kupikir ya secara kultur, bapak-bapak Batak tuh memang umumnya kan dingin dan kaku. Iya. Iya kan? Iya. Secara umumnya gitulah, mungkin ada yang hangat kepada anaknya, ramah gitu. Tapi secara umum bapak-bapak Batak itu dingin, kaku dalam berkomunikasi, terutama kepada anaknya laki-laki. Betul, jadi kepada laki-laki. Bukan berarti mereka tidak sayang, bukan berarti mereka jahat, enggak ya. Pola komunikasinya yang dingin dan kaku menurutku. Nah, contoh bapakku tuh baik ya. Menurutku bapakku tuh seorang bapak yang baik, bertanggung jawab. Jadi teladan dalam banyak hal, terutama nilai-nilai etis gitu. Aku look up ke dia kalau soal itu gitu. Aku melihat dia memberi contoh teladan yang sangat baik soal kejujuran, tidak korup dan lain sebagainya. Dia kerja di PT Timah gitu. Mentalnya sangat jujur menurutku, dia Sintua. Aku belajar banyak hal dari dia soal itu. Tapi sampai sekarang aku tidak pernah mendengar dia mengatakan, "Christo, Bapak sayang sama kamu." Membayangkannya udah aneh gitu ya. Masih di imajinasi udah masih masuk membayangkan ya, itu bapakku tiba-tiba bilang, "Christo, Bapak sayang sama kamu nak." Itu nggak kebayang itu. Tapi dia sayang sama kita, kita tahu dia fight ya, dia lakukan apapun untuk anak-anaknya gitu. Nah ini pola komunikasi yang saya bilang tadi juga di awal-awal, orang betapa bapak-bapak Batak itu sangat dingin dan kaku. Nah, akhirnya karena jarang berkomunikasi dengan hangat, dengan terbuka, berdialog, kesannya otoriter. Kenapa? Karena nggak ada ruang. Tidak ada ruang bagi dia untuk mendengarkan anak-anaknya. Kira-kira ketika dia memutuskan A, anak-anaknya ini pendapatnya apa sih? Ada nggak ruang untuk itu gitu? Nah itu salah satu terjadi di keluarga kami. Bapakku memutuskan pensiun dini dari PT Timah dan pindah dari Pulau Bangka ke Samosir, dia pindah tahun 94. Dia sudah putuskan sebelum berdialog dengan kami. Ketika itu aku sulit menerima ya, aku nggak bisa membayangkan keputusan itu gitu. Itu tanah kelahiranku, teman-temanku semua ada di sana, sekolahku, tiba-tiba diputuskan begitu. Tapi tidak ada ruang dialog dan kita tidak bisa membantah orang tua pada saat itu gitu. Jadi kesannya otoriter kan, karena nggak ada ruang dialognya. Artinya ketika dia mau memutuskan itu bertanya dulu, mungkin beda hasilnya, beda keputusannya gitu. Dan apapun konsekuensi dari keputusan itu karena diputuskan bersama, kita semuanya bisa terima. Iya. Nah, kalaulah keputusannya itu blunder untuk keluarga, ini kebayang nggak bebannya? Memutuskan sesuatu secara sendiri tanpa ada dialog, ternyata keputusan yang salah. Kebayang nggak bebannya sebagai orang tua mengambil keputusan yang salah yang mungkin merusak kehidupan semua keluarga, anak-anaknya gitu, masa depan dan lain sebagainya. Makanya aku selalu mengkritisi soal komunikasi. Nah film Ngeri-Ngeri Sedap kan memvisualisasikan itu kan. Benar Bang. Bapaknya mengambil keputusan-keputusan yang tanpa persetujuan, dialog, komunikasi dengan istri dan anak-anaknya gitu. Jadi ada 3 anak, 1 anak perempuan gitu yang
yang pola hubungannya dengan bapaknya itu dingin, kaku, nggak pernah bicara apapun, saling diam. Bayangkan tuh ada adegan-adegan di mana mereka hanya diam saja gitu kan. Itu menunjukkan betapa tidak ada ruang dialog bagi anak-anak bersama dengan orang tuanya. Nah, ini kupikir yang perlu kami orang tua sekarang sediakan sedini mungkin. Nah, salah satunya secara teologis kalau kita mau bilang, eee, dari perspektif Kristen, meja makan menjadi tempat yang sangat-sangat baik untuk berdialog, persekutuan meja. Makanya dari beberapa, eee, materi yang aku baca tentang parenting, persekutuan meja, terutama dinner, makan malam, itu sangat dahsyat dampaknya jika dipakai untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, kalau kita mau melihat secara teologis, Yesus Kristus pun memakai itu untuk berdialog secara mendalam dengan murid-muridnya kan. Murid-muridnya. Di situ kan, dialognya di sekitar meja makan kan. Benar. Jadi mereka lagi makan, "Menurutmu, orang banyak itu bilang apa tentang aku?" Ada Iya. evaluasi di sana, pengutusan di meja makan, bahkan dia bilang katakan, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Ketika makan Benar. makan adalah peringatan akan Kristus. Bayangkan betapa dahsyatnya jika meja makan digunakan untuk berdialog, bicara tentang nilai-nilai di tengah-tengah keluarga. Gitu menurutku Cynthia, dari refleksi dari Ngeri-Ngeri Sedap ya. Mmm, Gini Bang, kebetulan memang kalau di keluarga kami punya satu pola dulu ya Bang, karena sekarang kami udah ada yang menikah, aku sudah merantau, iya iya. tapi sebelumnya kami juga punya peraturan kalau makan, nggak boleh di ruang makan, Oke, semua harus betul di situ betul dan betul kami betul. harus nunggu bapak pulang dulu kerja, Betul itu betul sekitar betul. jam 7 malam. Jadi kami Oke. harus di situ curhat, laporan soal sekolah bagaimana, Nah, iya semuanya di iya situ. iya. Nah Bang, sayangnya saya pikir gini, apa yang kita baca nih dalam, eee, internet mungkin, buku-buku yang sederhana tentang pola asuh anak, tentang parenting, ada 3 pola asuh, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Nah, Oke. sementara, 3 pola asuh ini sebenarnya, berbeda-beda, tentu ada nilai positif dan negatifnya. Contoh ya Bang, kalau di keluarga kami memang ada yang seperti Abang tadi katakan tentang diskusi di meja makan, Betul. itu sudah dilakukan. Tapi juga Bang, saya juga mengalami, kakak-kakak saya mengalami bahwa ada, seperti di film Ngeri-Ngeri Sedap, Nah, kuliahnya di sini saja, yang wah, ini tidak. Bahkan saya juga pernah cerita ke Abang secara pribadi heeh. tentang bagaimana saya punya cita-cita dan sebenarnya masa depan terbuka lebar, Oke oke, betul. tapi di zaman orang tua saya, itu tidak ada masa depan. Jadi orang Iya, tua saya sudah menganggap, "Ah, apa itu nanti jadi kayak gini, nggak ada masa betul betul. depannya." Tapi ternyata 3 4 tahun kemudian, sudah menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan Iya, di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ada pola pola asuh yang, masih bercampur aduk nih mhm. di keluarga-keluarga Batak dan mungkin di semua keluarga begitu. Nah, sebenarnya gimana nih Bang untuk membalanskan supaya stabil pola asuhnya antara 3 yang ini tadi, otoriter, permisif, dan demokratis? Karena tentu ada kondisi-kondisi yang mewajibkan kita untuk demokratis, ada Betul juga hal yang betul. sebenarnya tidak boleh, Di di apa ya, aku bilang ditawar-tawar lah ya. iya ditawar-tawar. Iya Ini iya. gimana sendiri menurut Abang nih Bang? Oke, baik. Eee, ini apa ya, ngeri-ngeri sedap ya. Karena, eee, sebenarnya kan makin dipelajari teori parenting ini makin banyak ya, makin makin beragam, pendekatannya beda-beda gitu. Nah, contoh yang belakangan banyak dibahas orang, diteliti termasuk oleh saya cukup mulai mendalaminya adalah gaya parenting Denmark. Kenapa? Karena Denmark itu dari tahun ke tahun selalu masuk pada, juara entah satu atau 2 sebagai negara yang paling bahagia di dunia gitu ya. Eee, Orang-orang mulai bertanya, "Kenapa Denmark menjadi negara yang paling bahagia di dunia? Ada apa di sana?" Gitu. Kaya kah? Terjaminkah semuanya, kesehatan dan lain sebagainya? Ternyata melalui berbagai penelitian, gaya parenting-nya yang membuat orang Denmark bahagia, ya. Aku lagi baca ini ya, kan mungkin kawan-kawan di pemirsa podcast, HKBP Bang? HKBP, teman-teman semuanya apalagi para parents,
mungkin boleh cari di toko buku. Aku lagi baca The Danish Way of Parenting yang menulis tentang itu gitu. Kenapa orang Denmark bahagia? Rupa-rupanya gaya parentingnya yang membuat orang di sana bahagia. Eee, Tuntutan orang tua misalnya, kalau kita kan ya itu tadi Cynthia bilang ya, teman-teman semua, Cynthia ini kalau diizinkan tempo hari oleh orang tuanya, dia ini udah jadi atlet bulu tangkis, kenamaan Indonesia yang mungkin sudah main di Olimpik ya. Eee, Dia jago sekali main bulu tangkis gitu dan latihan bulu tangkis gitu. Andaikan diizinkan mungkin ya, sudah menjadi atlet nasional mungkin, sekarang. Tapi, eee, itu keputusan-keputusan yang mungkin sudah tidak perlu kita sesali lagi gitu, kita harus, move on dan menjalani, kehidupan kita gitu. Nah, orang tua Denmark katanya, kalau dari buku ini, bukanlah desainer atas hidup anak-anaknya. Mereka tidak merasa mereka berhak untuk mendesain hidup anak-anaknya, kemudian anak-anaknya harus mau melakukan itu supaya anak-anaknya bahagia, supaya anak-anaknya sejahtera, mereka enggak gitu. Mereka membuka sebesar-besarnya kemungkinan bagi anak-anaknya untuk menemukan, passion-nya, menemukan bakatnya, menemukan jalannya gitu. Nah, orang tua lebih hadir untuk sebagai teman bermain dan lain sebagainya. Itu, pola-pola yang berkembang belakangan ini. Tetapi ada yang Cynthia bilang tadi, ada hal-hal yang tidak bisa dinegosiasi di rumah, yang dengan cara apapun, entah katanya dengan cara otoriter atau apa, memang harus ada di sana. Apa itu? Soal nilai-nilai. Ini nggak bisa dinegosiasi menurutku, nggak bisa berdemokrasi di sini. Contoh kalau kalau untuk menentukan, cita-cita, aku udah berjanji ke Bumi dan Kire ya, dalam hatiku sendiri. Mereka tidak perlu menjadi seperti yang kumau untuk membahagiakan aku, orang tuanya, ya. Karena menurutku lebih lebih menjadi tugas orang tua untuk membuat anaknya bahagia, ketimbang Anaknya anak yang membuat orang bahagia. tua bahagia gitu, gitu. Tugas dia adalah membuat anaknya bahagia, tugas dia. Jadi kalau kalau prinsip orang tua yang membebani anaknya sedemikian rupa supaya orang tuanya bahagia, kupikir ini harus kita tinjau gitu. Itu beban beban yang luar biasa buat anak-anaknya gitu menjalani kehidupannya. Nah, aku bilang ke Kiri dan Bumi begini, "Kalian bisa jadi apapun Nak, gitu, yang kalian mau, yang kalian suka gitu. Karena kelahiran kalian pun sudah membanggakan dan membahagiakan aku gitu. Kalian kalian nggak perlu menjadi apa gitu supaya aku bahagia, enggak. Temukan aja, kau mau jadi pemahat, pematung, pelukis, apapun itu, kupikir kalau kau bahagia, aku bahagia sebagai orang tuamu. Tidak ada penyesalan di kemudian hari bahwa, gara-gara bapak nih aku jadi kayak gini, harusnya aku jadi ini nih Pak, gitu. Ya aku pikir itu jangan sampai terjadi untuk kita ya. Contohnya Cynthia nih ya, mengalami itu ya, Iya, Bang. dan kau harus berjanji dalam hatimu gitu, tidak melakukan itu kepada Iya, anak-anakmu nantinya. Jadi harus diputus apanya itu kan, rantainya itu. rantainya. Kau kau harus, punya kebebasan, kemerdekaan Nak, untuk menjadi apapun yang kau mau. Karena kehadiranmu saja pun di dunia ini sudah membahagiakan dan, membanggakan aku gitu. Ya ada yang lebih berharga dari ini kan gitu. Nah tapi ada hal memang yang tidak bisa dinego di tengah-tengah keluarga. Dalam hal ini contohnya ya, nilai-nilai etika Kristen tidak bisa dinegosiasi. Nah kalau itu aku tegas, kalau itu bahkan aku berani agak agak marah ya, eee, tidak membuli, itu harus tegas. Tidak boleh sama sekali gitu. Aku mengajarkan mereka tidak boleh menghina orang, menghina fisik orang. Kalau ada temanmu yang dibully, kau harus stand up, bela, gitu. Nggak hanya mesti dirimu yang jadi korban baru kau membela. Temenmu dibully orang, dihina orang, dipukul orang, kau harus bela Nak. Itu nggak bisa dinego kalau kalau di keluargaku. Contoh, baru berbagi. Aku paling marah kalau mereka tidak mau berbagi. Mereka mau pelit gitu, Iya. nggak. Aku, eee, tidak apa-apa mereka nangis kalau itu, dalam hal itu. Aku sampai membuat mereka nangis karena marah, karena tidak boleh pelit Nak. Harus mau berbagi dalam hidup ini Nak. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa dinego. Ada beberapa hal lain, contohnya harus rendah hati, tidak boleh sombong, pencapaian apapun yang kau terima, tidak boleh sombong.
slow lah, santai lah. Ada orang yang lebih hebat dari kau kok, iya kan? Iya benar. Nggak usah gimana, rendahkan hatimu, apapun pencapaianmu itu, slow, ramah kepada semua orang dan lain sebagainya gitu. Itu nilai-nilai yang menurutku tidak bisa dinegosiasi kalau dalam rumah tanggaku. Nah, soal otoriter dan lain-lain, aku yang harus mengkoreksi diriku. Tapi kalau nilai-nilai itu nggak bisa mereka bilang, "Pak, aku boleh pelit sedikit nggak?" Gitu. Itu nggak bisa, itu menurutku, Cynthia. Oke, menarik nih Bang. Justru berarti penekanannya lebih kepada, ya di porsi mana harus ditetapkan begitu ya Bang ya, jangan Betul. sampai tercampur aduk. Iya ya, jadi kalau di ilmu etika itu kan kalau Aristoteles bilang kan, eee, makin dini seorang anak terbiasa menghidupi nilai-nilai etika, maka makin jadi manusia yang utamalah dia ketika dewasa. Manusia utama di sini ternyata soal karakter, soal betapa seseorang sangat menjunjung tinggi moralitas gitu. Jadi biasakanlah dia menghidupi nilai-nilai etis sejak kecil, supaya ketika dewasanya pun dia terbiasa dengan itu. Contoh, biasakan dia jujur sejak kecil. Jadi ketika dewasa dia terbiasa jujur. Jadi nggak syok lagi dia untuk ujian akan kejujuran. Contoh ketika dia menjabat sebuah jabatan yang bisa korupsi, kemudian ada peluang untuk korupsi, dia udah biasa jujur. Oh enggak. Nah kita nggak bisa berharap orang yang nggak pernah dilatih jujur, Tiba-tiba kecil, tiba-tiba jujur ketika dia pegang kuasa. Nggak mungkin itu. Udah biasa nih mencuri, tiba-tiba pegang kekuasaan kita berharap dia jujur, mungkin nggak? Enggak, ya kan? iya Bang, Allah bisa karena biasa. biasa kan gitu kalau kalau petuah bijak kita mengatakan. Jadi, Aristoteles aku sangat mengacu ke situ ya, pembiasaan karena nilai-nilai etis ini pun adalah skill yang mesti dilatih sejak dini. Oke Bang, ini masih berkaitan dengan cita-cita nih Bang. Jadi agak sedikit masuk ke pribadi nih ya, karena ini pertanyaan selanjutnya adalah, seandainya nih Bang, Heeh. misalkan aku bercita-cita menjadi dokter, tapi orang tua pengennya saya harus jadi pengacara misal gitu ya. Mmm. Karena kan orang Batak ini biasanya Mhm cita-citanya mhm antara mhm. dua itu. Iya iya. Nah, tapi kalau saya menolak sebagai anak untuk menjadi pengacara karena memang saya mau jadi dokter gitu. Mhm. Tapi kalau diperhadapkan dari segi etikanya gimana nih Bang, etika Kristen? Karena tentu kan orang tua juga banyak sih yang bilang orang tua lebih tahu apa yang, terbaik bagi Nah, anak betul betul. katanya. Ini Mhm. gimana nih Bang? Oke. Nah, kadang-kadang ada aja orang tua ya yang agak politis, menggunakan titah kelima itu ya. Benar benar ya. Kadang-kadang. Iya, jadi digunakan secara politis untuk menaklukkan menaklukkan anak-anaknya gitu. Ketika anak-anaknya berani meng-counter atau memprotes orang tuanya menggunakan itu, "Yang diparsangapi hobe natorasmu." Ya, itu, eee, aku sih berprinsip menghormati orang tua, bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat dengan orang tua. Kalau aku ya, menghormati orang tua bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat dengan orang tua. At some point gitu ya, pada titik-titik tertentu kan kita pasti akan ada perbedaan dengan orang tua kita gitu. Ada perbedaan pendapat lah dan lain sebagainya, termasuk soal cita-cita. Nah, soal cita-cita ini orang tua mungkin harus bertanya, siapa yang akan menjalani hidupnya? Siapa yang akan menjalankan cita-cita ini, profesi ini? Si anak toh, Benar. iya nggak? Iya. Bukan orang tua. Orang tua harus sadar dulu nih, tadinya pengen jadi atlet nih ya kan, Iya. jadi pemain bulu tangkis. Aku kan pemain bola kan, Iya Bang. aku dari dulu pengen jadi pemain bola. Kita sama sebenarnya nasibnya, tapi mungkin kau sudah lebih jauh bahkan mungkin, sudah terlihat tanda-tanda itu. Kalau aku karena di Pulau Bangka dulu, main bola, latihan dan segala macam cukup bukan hanya bisa main, tapi memang pemain bola. Tapi orang tuaku bilang mamaku, "Amang, nggak ada masa depannya pemain bola itu di Indonesia ini," katanya. "Dambui mangan sia nih," katanya. Akhirnya aku mengalah lah pada saat itu gitu ya. Eee, Padahal kalau kuteruskan mungkin beda ceritanya, kita nggak tahu ya. Iya Nah Bang. begitu juga dengan Cynthia gitu. Nah tapi kan pertanyaannya buat orang tua adalah siapa yang akan menjalankan profesi ini, cita-cita ini, iya kan? Betul. Secara ekonomi oke, orang tua kita kalau nggak PNS, polisi, pengacara ya, Pengacara. ya kan? Yang pasti-pasti aja menurut mereka, Benar Bang. iya nggak?
Padahal mungkin anaknya itu sangat seniman gitu, sangat jiwa seninya itu luar biasa. Yang kalau dia kejar itu, mungkin akan jadi seniman yang luar biasa di negara ini misalnya. Bayangkan dengan konsep berpikir seperti itu, kawan-kawan di luar sana ya, atau orang tua, berapa banyak seniman yang tadinya mestinya lahir, jadi hilang begitu saja. Kenapa? Karena harus jadi PNS. Atau berapa banyak olahragawan yang mestinya membawa nama negara ini, bukan hanya siapa namanya si Ginting itu namanya siapa? Anthony, Bang. Anthony Ginting, bukan hanya Anthony Ginting gitu, yang membuat kita bangga, tapi ada Cynthia Pardede di punggung itu loh. Ya nggak sih? Di punggung kemudian nyanyi lagu Indonesia Raya, bendera kita naik karena mendapat medali emas misalnya gitu. Itu banyak yang hilang di tengah jalan, bakat-bakat itu karena yang tadi itu, orang tuanya bilang, "Enggak, harus ini nak, supaya nah pasti-pasti mak, ayo mulu PNS ho, nggak pasti satu pensiun, Benar. ya kan, satu nama teh, adong gaji misian pemerintah," katanya. Padahal, pertanyaan selanjutnya, apakah dia bahagia menjalankan profesi itu? Bayangkan jadi PNS seumur hidupnya gitu. Yang sebenarnya dia tidak pengen, tapi demi orang tua gitu. Ya mungkin ini lebih kepada orang tuanya. Coba bertanya dulu ke siapa yang akan menjalankan profesi ini, tentu si anak gitu. Apakah dia bahagia menjalankan profesi ini? Nah oleh sebab itu kembali ke yang tadi, kupikir ruang dialognya yang harus dibuka. Oke Bapak, menurutmu Pak, jadi polisi itulah yang paling baik. Tapi menurutku, ya kan, si anaknya ada ruang dialognya, ada ruang diskusinya di persekutuan meja itu, Pak. Menurutku, aku harus jadi pelukis Pak, kan aku berbakat sekali di dunia lukis-melukis ini. Aku bisa kok hidup dari sini Pak. Bapaknya jangan-jangan nggak tahu bahwa satu lukisan bisa laku 40 miliar. Benar. Ya enggak? Iya, Bapaknya nggak tahu mungkin. Nah, kalau ada ruang dialog itu bisa keluar, informasi-informasi itu. Bapaknya mungkin nggak tahu bahwa ketika dilelang satu lukisan misalnya, bisa 4 juta US dollar. Bahkan lukisan-lukisan klasik bisa puluhan juta US dollar. Bapaknya mungkin nggak tahu. Contohnya para seniman di Bali gitu kan di pantai ya, santai gitu ya. Iya, Nengok-nengok turis gitu. betul. Lukis 1 miliar misalnya. Itu contoh Iya. betapa ada banyak profesi pekerjaan di luar sana yang bisa mendatangkan uang selain PNS, Selain pengacara. pengacara, polisi, atau dokter. Benar. Ada banyak gitu, apalagi pendeta. Nggak usah deh. Makin susah kok jadi pendeta. Jangan kalian pikir enak gitu. STT kayaknya penuh terus tuh kan. Seolah-olah ini menjanjikan banget. Padahal enggak juga gitu. Ada banyak pekerjaan di luar sana yang bisa kita geluti. Bahkan kita sekarang sedang berpikir, kalau aku ya, kita kemarin ngobrol-ngobrol ya. Apa sih yang kita bisa kerjakan ya? Masa sih sampai mati orang hanya mengingat kita dari profesi kita sebagai pendeta yang enggak dahsyat-dahsyat amat ini. Aku ya maksudnya ya. Yang pencapaiannya biasa-biasa aja gitu. Berbeda ceritanya dengan pendeta-pendeta yang hebat-hebat itu. Aku pikir orang harus mengingat aku juga bahwa aku bisa hadir di bidang-bidang lain gitu. Nah, mencoba berpodcast itu salah satunya itu. Aku ingin hadir bahwa ada gagasan-gagasanku loh tentang beberapa hal yang bisa kalian dengarkan melalui platform ini misalnya gitu. Gitu kira-kira Cynthia ya. Menarik ya Bang, sebenarnya jadi seperti ada satu siklus di mana yang tadi Abang katakan, pertama tentu harus ada dialog. Nah kalau ada dialog, seringkali informasi yang sebenarnya bisa jadi orang tua ini Tidak nggak tahu. setuju karena nggak tahu Oh ya betul, Bang. betul, benar. Menarik sih, mungkin dulu Iya. orang tua aku nggak tahu ya Bang kalau Bisa jadi kalau kan. atlet ini menjanjikan gitu ya. Menjanjikan, rupa-rupanya setelah dilihatnya siapa, si Grecia Poli, Iya Bang. dapat medali emas, bonusnya nggak ketulungan, sampai capek dia menerima bonusnya kan. Dan sekarang jadi ASN di kementerian kan Benar, gitu, benar, sebagai benar. bonus bayangkan. Dan bisa jadi PNS Bisa, dengan jadi atlet juga bilang itu Bang. jadi atlet bisa semuanya. Jadi berilah kesempatan untuk itu gitu. Benar. Dan kita juga nggak tahu ya Bang ya, kesempatan yang nantinya mungkin 5-6 tahun lagi akan ada perubahan dari Betul. apa yang tadinya kita tidak tahu, bisa ya jadi jangan takut orang tua, biarkan anak-anak bercerita Betul. kita ya Nah, Bang ya. ini soal suportif juga. Andaikan, oke nih, ini penting ya. Karena aku mengajarkan kepada anak-anakku juga untuk menerima kekalahan. Ini nilai-nilai Iya. tadi juga. It's okay kalah. Gak apa-apa nangis nak kalau kalah gitu. Kau sudah melakukan yang terbaik.
Jadi apresiasinya lebih kepada usaha, bukan hasil. Benar. Hasil belakangan ya menurutku ya. Jadi apresiasiku kepada Kire dan Bumi lebih kepada usahanya dulu. Kemarin si Kire dan Bumi ikut lomba vokal solo. Si Kire kan memang lebih mendingan nih nyanyinya. Iya. Masuklah dia final. Nah si Bumi kan enggak. Dia ikut nyanyinya, berani tampil, banyak orang ketawa. Tapi teknik vokalnya kan mentah sekali, enggak seperti Kire yang sudah belajar vokal dikit-dikit. Tapi karena si Kirenya masuk final, dia enggak, si Buminya agak kesel. Dia bilang ke mamanya, "Ma, abang pengen lo masuk final," gitu, pakai final Iya. bukan Bukan final. final ya, Bang? Heeh. "Abang pengen lo masuk final." Sedih gitu. Jadi aku video call telepon dia, "Nak, kakak masuk final karena memang secara penilaian dia lebih bagus daripada abang. Tetapi bahwa abang tampil itu, kamu tampil, berani tampil itu sudah sangat membanggakan, loh, sangat menyenangkan. Bahagia orang lihat kamu nyanyi itu. Papa mengapresiasi kamu mau tampil. Jadi lebih kepada usahanya." Nah, ketika pilihan anak-anak ini pun tadi udah ngobrol dan lain-lain, anaknya memutuskan, "Pak, aku mau ini kayaknya." Dan ternyata pilihan itu tidak selancar yang si anak bayangkan. Orang tuanya bukan punya legitimasi untuk menghakimi. Ngahudok tuh ho. Iya, benar, Iya kan? benar. Dan dibagi hoatanina tua-tua. Enggak gitu dong. Iya. Iya enggak? Ya. Kita kan enggak tahu apa yang terjadi. Yang penting menurut dia bahwa ini pantas untuk diperjuangkan, dia lakukan. Yang perlu dipersiapkan adalah mentalitinya bahwa it's okay gagal, Nak. Kau coba lagi lah. Iya enggak? Benar. Enggak jebol waktu ini testing ini. Coba lagi. Belajar lagi. Apa di mana yang kurang? Kau persiapkan di mana yang kurang. Itu kupikir. Oke, Bang. Ini sering menjadi closing kita karena Abang seorang pendeta dan seorang pendeta secara khusus menggeluti tentang parenting anak. Boleh dong, Bang, dikasih pesannya kepada mungkin teman-teman yang nantinya akan memiliki anak, yang sudah memiliki anak atau bahkan sekarang sedang berbicara dengan menantu untuk memberikan pola asuh anak ini. Boleh, Bang? Mungkin ada yang harus Abang sampaikan. Oke. Silakan, Bang. Oke, baik. Ada beberapa ya. Kalau kembali kepada teks ya, teks Alkitab misalnya, salah satu teks yang mendasari pola parenting aku adalah Amsal 22 ayat 6. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ini kan sejalan dengan Aristoteles tadi kan. Benar. Ya. Jadi tugasku mendidik anak-anakku sedemikian rupa lebih kepada morality, etika, nilai-nilai kekristenan. Dengan begitu mereka ada nggak kemungkinannya menyimpang? Ada lah, namanya manusia kan. Tetapi dengan memastikan bahwa nilai-nilai ini terpenuhi ketika masih kecil, ketika masih kanak-kanak atau remaja, harapan kita mereka tidak menyimpang daripada jalan itu. Ketika mereka berhadapan dengan pilihan-pilihan di dunia ini, ya kan? Dunia orang tua kita, orang tuaku lah aku bilang kan, tidak sengeri dunia ini kan, yang sekarang ini kan. Iya. Nah, dunia anak-anakku mungkin akan lebih ngeri lagi. Nah, oleh sebab itu supaya jangan lebih ngeri lagi, tugasku adalah ikut mendidik anak-anakku menjadi orang-orang yang baik supaya dunia mereka lebih baik daripada duniaku. Gitu. Bayangkan kalau ini menjadi gerakan masif, orang tua melihat ini sebagai sebuah sebuah hal yang memang harus dilakukan di rumah tangganya. Mereka semuanya berjanji, orang tua berjanji untuk menjadikan rumahnya rumah yang bahagia, yang terpenuhi nilai-nilai etisnya, dunia akan menjadi lebih baik. Nah, itu menurutku kalau kembali ke teks ya. Baru Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Anak-anak hormatilah orang tuamu seperti kepada Kristus dan lain-lain. Tapi ada ayat berikutnya, ayat 4-nya, dan bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah pada anak-anakmu. Ibu-ibu nggak ada loh di situ. Dicek Efesus. Iya. Si Paulus nggak bilang ibu-ibu. Kenapa? Karena menurut Paulus ibu-ibu udah jauh lebih tinggi skill merawat anak ketimbang bapak-bapak. Bapak-bapak yang lebih besar godaannya untuk membangkitkan amarah pada anak-anak. Oleh sebab itu Paulus eksplisit bilang bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau bahasa Batak, unang kita lihamu ya nakamuna katanya. Jangan pancing-pancing, jangan bangkitkan amarah dari anak-anakmu. Karena menurut Paulus ya ibu-ibu sudah menghidupi nilai-nilai itu dalam mengasuh anak. Nggak ada, kalau mau belajar soal kepengasuhan menurutku, nggak ada yang lebih dahsyat daripada ibu-ibu.
Kenapa? Dari mulai dalam perut dia sudah mengasuh anak itu, memberi makanan yang baik, ya enggak? Benar. Menjaganya dan bapak-bapak tuh hanya ngomong aja kok. Kalau yang paling paham merawat kehidupan, ya ibu-ibu. Ya enggak? Itu Iya. makanya sisi feminin Allah, sisi keibuan Allah itu ya dalam proses pemeliharaan itu. Pemeliharaan atas Iya. kehidupan ini, dia sangat paham memelihara kehidupan. Nah ini kalau di kita, di manusia ya ibu-ibu lah yang paling paham. Nah berdasarkan itu ada beberapa yang mau kusampaikan misalnya kepada orang tua, terutama keluarga-keluarga muda kayak aku. Jadi orang tua itu adalah komitmen seumur hidup. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Oleh sebab itu ini pekerjaan serius. Kau bisa tua dan menjadi seorang kakek-kakek, tapi kau tetap adalah seorang bapak dari anak. Anak. Yang anakmu itu pun sudah punya anak lagi. Anakmu menikah, dia datang ke kau juga. Anakmu punya anak, yang artinya cucumu, dia datang ke kau juga sebagai orang tuanya. Mau apa, apalagi tadi Batak ini, para daton segala macam. Selama si bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, kan akan kembali juga tuh. Mengurus apapun. Pak, jauh mah tulang si anu, Iya. aku mau bikin ini. Tanggung jawab sebagai seorang bapak itu komitmen seumur hidup. Ya, oleh sebab itu ini pekerjaan serius. Bayangkan kepada kita itu dipercayakan anak manusia ya kan? Anak manusia, kayak aku bilang tadi melihara bunga, melihara hewan, itu butuh tanggung jawab yang besar, butuh komitmen. Makanya aku dog lovers ya, aku suka sekali Iya. sebenarnya melihara anjing. Di sini tergoda sekali melihara anjing di sini, karena lebih bebas Iya. lingkungannya. Betul. Nggak seperti di komplek, aku tinggal di Serpong, kompleknya Iya. agak sempit, dan kita harus menghargai orang lain, eee, yang melihat, anjing sebagai mungkin bukan hewan peliharaan yang baik menurut imannya misalnya. Di sini lebih terbuka, melihara anjing. Tapi aku nggak mau. Kenapa? Karena aku sering pergi-pergi. Jadi nanti takut nggak keurus Kalau memang. nggak keurus, nggak dikasih makan, dosa buatku. Itu makhluk Tuhan, apalagi anak, ya nggak? Iya. Ini anak gitu loh. Ini mengurus anak manusia, ini komitmen sepanjang hidup gitu. Pekerjaan serius sekali. Maka tidak ada kata tamat bagi orang tua untuk terus berkembang. Nggak ada karena kau sudah jadi ayah, sudah jadi ibu, punya anak, terus tamat belajar jadi orang tuanya, nggak ada itu. Mesti terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik buat buat anak-anak ini gitu. Nah, buat kawan-kawan semua misalnya yang masih suka kasar, masih suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ya, saya mau katakan sekarang dengan agak tegas, bertobatlah, bertobatlah. Itu bukan propertimu, karena kau seorang bapak, punya istri, punya anak, untuk suka-sukamu memperlakukannya, memukulnya, menendangnya, memaksanya, itu bukan propertimu. Itu bukan kau beli gitu loh. Iya. Itu makhluk Tuhan yang dipercayakan kepadamu, oleh sebab itu jaga, rawat. Jangan karena kau bapaknya suka-sukamu untuk melakukan apapun. Jadi kawan-kawan di sana, di luar sana yang masih saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berhentilah, stoplah, bertobatlah. Karena Allah sangat murka kepada bapak-bapak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, untuk yang sudah, menjadi orang tua, yang sudah punya anak ya. Nah, eee, untuk kawan-kawan yang bersiap-siap menjadi orang tua, kupikir yang salah satu yang mesti dipersiapkan, yang mungkin sedang on the way ya, Iya. yang perlu dipersiapkan adalah mentalitinya, bahwa jadi orang tua itu nggak gampang, nggak gampang. Kita tuh berjuang sedemikian rupa untuk bisa punya anak, tapi harus sadar, jadi orang tua nggak gampang. Mesti dipersiapkan mentalitinya, nggak hanya ekonominya, keuangan, dan lain-lain, nggak hanya itu. Mental sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, itu yang lebih dulu harus dipersiapkan. Karena ini kembali ke yang nomor satu tadi, komitmen seumur hidup. Nggak bisa setelah lahir kau kasih sama orang, ngurusnya kan? Benar. Nggak bisa. Harus hadir dan menjadi orang tua yang baik, yang berkomitmen, sampai kau sendiri pergi dari dunia ini. Nggak ada kata-kata selesainya. Nah buat kawan-kawan yang masih berusaha memiliki Anak. keturunan,
saya sangat memahami perjuangan mereka karena saya sudah melewatinya. Saya sudah dari sana. I was there ya. 6 tahun kami ke rumah sakit, setiap ada informasi ada dokter yang bagus di sana, kita tuh pergi ke sana gitu. Saya udah dari sana. Oleh sebab itu harus fair juga gitu. Tidak hanya perempuan yang harus periksa. Laki-lakinya pun, si suami pun harus periksa. Ini asumsi-asumsi kalau lama punya anak seolah-olah perempuan yang salah, itu harus kita hilangkan, nggak ada itu kan. Belum tentu dong. Benar. Oleh sebab itu harus clear, harus periksa dua-duanya. Saya dan istri saya dulu sudah punya kesepakatan, 6 bulan kosong, dua-duanya periksa. Supaya tahu sejak dini mau melakukan apa. Nah, aku mau bilang buat kawan-kawan yang sedang berjuang di luar sana, saya sangat memahami perjuangan kalian. Dengan segala kerendahan hati, kami ikut mendoakan supaya usaha dan harapan kalian segera dijawab oleh Tuhan kita gitu. Gitu menurutku, Cynthia. Asik banget nih Bang, nanti mungkin kalau misalkan ada yang masih bergumul, kita bantu doa dari sini ya Bang ya. Iya dong. Ini tadi kita di awal agak-agak ceria, makin closingnya jadi Makin serius ya? makin berat nih Bang. Aduh sorry ya. Oke Bang. Oke, makasih banyak Bang tadi atas semua jawaban yang udah Abang kasih, juga pesan yang udah disampaikan kepada teman-teman online kita. Kita bakal nanti lanjut ke segmen kedua Bang, segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Iya. Nanti kita akan jawab semua pertanyaan teman-teman yang sudah dikirimkan ke sosmed kantor pusat AKBP. Ya, jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjut ke episode yang ke-19 tapi di segmen yang kedua. Oke.